Romoyai Mahya, Romoyai Anang, Romoyai Budiano, Romoyai Zainal Mutakin, Kiai Haji Danang, dan juga para kiai yang lain. Bunda Ayah, Bunda Dr. Sari, Operator Priyatno, mobil khusus kepada Sohibul Hajat. Pada pagi hari ini Ibu Haja Jartina dan seluruh keluarganya semakin diberikan keberkahan semuanya, segalanya, selamanya. Dari Allah melalui guru-guru kita, bil khusus melalui pengarsa Abah. Ikhwan akhwat yang diwan Allah Subhanahu wa taala, qala syekhuna muslim warahina khadati syekh Muhammad Abdul Ghafir pada sawu fi kitab Fadilul Syuhur wa amal wawu fi hada syahri al wara'u wa ijtinabu syubuhat khaufan minal wuqu'i ilal muharramat. Guru kita menjelaskan di bulan Dzulhijjah, huruf yang kedua adalah wawu. Wawunya diartikan dengan waro. Waro itu adalah bahasa kitanya hati-hati, selektif. Ya. Bahwa tarkus syubuhat khaufan minal wuqu'i ilal muharram. Takrif, definisi daripada waro itu disampaikan oleh guru kita. Waroi itu adalah menjauhi yang syubhat. Menjauhi yang syubhat karena khawatir terjerumus ke dalam hal yang haram. Jadi jangankan yang haram, yang remeng-remeng aja ditinggalin. Khawatir terjerumus ke dalam yang haram. Ini orang wirai, orang yang waroi, orang yang hati-hati. Seperti yang dicontohkan oleh Imam Nawawi. Dalam dunia pesantren ada dua Imam Nawawi yang sangat terkenal. Satu Imam Nawawi Al-Bantani, Al-Jawi. Ada Imam Nawawi Al-Baghdadi. Bedanya di mana? Kalau Nawawi Banten itu setelah wawu ada alif Nawawi. Tapi kalau yang Baghdad itu adalah Nawawi, nggak ada wawu, nggak ada alifnya. Imam Nawawi ini adalah yang mensyarahi kitab Riyadus Sholihin. Beliau orang yang sangat wirai. Pada satu saat mendengar bahwa di Baghdad itu ada kambing lepas. Kambing lepas lari sampai ke ya hutan barangkali. Ya. Semenjak ada kambing lepas itu, Imam Nawawi nggak mau makan kambing. Takut apa? Takut kalau dia pergi ke pasar, beli daging kambing, kambingnya yang lepas tadi. Ya. Sampai nanya itu kambing itu umurnya biasanya berapa tahun. Ada yang jawab itu biasanya cuma bertahan 5 tahun lagi juga mati kambing. Akhirnya nunggu 5 tahun Imam Nawawi untuk menahan tidak makan daging kambing. Khawatir yang dia makan itu kambing lepas tadi. Ya. Ini saking hati-hatinya. Nah kalau melihat seperti ini, berarti musim banjir, kemudian ada banyak ikan di rumah kita nyasar, itu ya syubhat, nggak boleh kita makan, ya kita makan. Nah kita mau main halal aja, wah ini rezeki dari Allah, rizqu minallah, nggak punya empang tapi ikannya datang sendiri. Ikan kan ada yang punya di sono, yang punya empang kelojotan, nangis karena ikannya pada lepas. Yang nemu enak-enakan, ini rezeki dari Allah, ini rezeki anak soleh dan lain sebagainya. Jangan, jangan. Ya, apalagi kemarin di daerah Cirebon musim banjir, gudang Surya Toserba jebol. Ya, akhirnya apa? Itu barang-barang di gudang itu pada hanyut. Ada biskuit, ada Indomie, ada susu dan lain sebagainya. Itu juga nggak boleh diambil. Nggak boleh diambil. Wah ini rezeki-rezeki. Enggak. Ini barang syubhat. Nah, inilah kehati-hatiannya. Seperti juga dicontohkan oleh orang tua Syekh Abdul Qadir, Syekh Abu Soleh Musa Janahi. Ya. Beliau lagi lapar menelusuri sungai, tiba-tiba nemu apel. Apelnya nemu hanyut di sungai. Belum sempat ini apel milik siapa, udah digigit satu gigitan. Baru dia ingat, waduh saya gigit
Apel, ini punya siapa? Saya belum minta halal. Ternyata ditelusuri, sampai ketemu sama orangnya, itu sampai ketemu sama yang punya, untuk menebus kesalahan. Cuman makan satu buah apel, Abu Soleh Musa Janaki disuruh kerja 2 tahun gratis. Beliau rela untuk menghalalkan. Ini namanya orang yang wirai. Ini dicontohkan oleh guru-guru kita. Makanya guru kita makan seperlunya aja. Beliau kan nggak pernah khawatir juga terjerumus kepada yang haram. Ini orang wirai. Ya. Makanya Al-Quran menjelaskan kulu washrobu wala tusrifu. Silahkan kamu makan. Silahkan kamu minum. Makan yang enak, minum yang lezat. Tapi wala tusrifu, jangan berlebihan. Secukupnya aja. Makan secukupnya. Jangan berlebihan. Minum secukupnya. Nikah juga secukupnya. Kalau udah cukup satu, ya udah satu. Wah, kecuali saya mah nggak cukup nih. Masih kurang. Ya silakan. Asal yang benar diurus. Jangan kawin siri, kata abahan gitu. Nah, inilah wirai. Ini diajarkan oleh guru kita. Diangkat wirai ini. Karena wirai ini sangat berat hubungannya dengan talqin. Ya. Sangat berat hubungannya dengan talqin. Seseorang pengendara motor, pengendara mobil, yakin dia akan hati-hati kalau merasa diawasi oleh polisi. Karena dia merasa diawasi oleh polisi, maka dia nggak berani ngelanggar. Nggak berani nerobos lampu merah. Nggak berani lawan arah. Nggak berani melanggar rambu-rambu lalu lintas. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh polisi. Ya. Kenapa ada orang melanggar? Lampu merah diterobos, kadang-kadang lawan arah. Ya karena merasa nggak ada polisi. Itulah kita manusia. Selagi manusia tidak merasa diawasi oleh Allah, maka hidupnya pasti akan nabrak sana, nabrak sini. Ya. Kalau orang merasa selalu diawasi oleh Allah dalam bahasa tasawufnya, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, yakin dia akan wirai, akan hati-hati. Orang lain mungkin nggak tahu, tapi Allah tahu. Orang lain mungkin nggak lihat, tapi Allah lihat. Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Sehingga dalam hidupnya dia selalu hati-hati. Tidak akan dia main ambil punya orang lain. Tidak akan ambil dia bagian orang lain. Dia tidak akan ambil tuh jatah orang lain. Kenapa? Ngerasa diawasi oleh Allah. Muraqabah. Dan untuk menanamkan sifat yang ini, yang merasa diawasi oleh Allah, kalau nggak ditalkin nggak bisa. Muraqabah apalagi musyahadah. Kalau belum ditalkin, dibimbingkan oleh guru mursyid, nggak bakal bisa. Ya. Maka yakin dunia ini aman, negara ini aman, subur makmur lemah limpah lojinawi, kalau semua pejabatnya, kalau semua aparatnya, kalau semua masyarakatnya ditalkin semua. Nah, ikhwan akhwan yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya, guru kita luar biasa. Menanamkan kita supaya hati-hati. Karena kehati-hatian ini adalah berpengaruh kepada kehidupan kita, terutama berpengaruh kepada anak-anak kita. Syekh Abdul Qadir Al-Jani dari seorang orang tua yang wirai. Ayahnya Abu Soleh Musa Janahi, orang yang sangat wirai. Ibunya adalah wanita solehah, Sayyidah Fatimah, orang yang solehah. Yang digambarkan matanya buta, telinganya budek, kupingnya, mulutnya bisu, kakinya lumpuh. Bukan lumpuh dohir. Kakinya lumpuh karena tidak pernah berjalan menuju maksiat Allah. Matanya buta karena nggak pernah melihat segala sesuatu yang dilarang oleh Allah.
Kupingnya budek bukan karena nggak dengar, tapi nggak mau dengar-dengar gosip yang tidak ada artinya, yang dilarang oleh Allah. Mulutnya bisu bukan nggak bisa ngomong, tapi dia tidak pernah mengucapkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dari ayah seorang yang soleh, wirai, dari ibu seorang yang solehah, yang menjaga dirinya, lahirlah seorang sultan aulia, Syekh Abdul Qadir Jailani. Luar biasa. Jadi pengaruh besar dalam kehidupannya dan juga terutama untuk para keturunannya. Ada seorang al-faqih memberikan tanda. Untuk orang yang wirai ini, kalau orang sudah wirai, ya, sudah merasa selalu diawasi oleh Allah, hati-hati dalam berbuat, bertindak, ada beberapa tanda. Yang pertama diantaranya orang itu pertama menjaga lisannya. Orang yang wirai itu selalu menjaga lisan, tidak ngomong sembarangan, ya, tidak ghibah, tidak namimah, tidak ngomelin orang mulu, ya, tidak sembarangan. Ini menjaga lisan, sebab lisan ini kan lebih tajam dari pedang. Ya. Kadang-kadang kita nggak ngerasa yang kita bicarakan menyinggung hati orang lain, menyinggung perasaan orang lain, membuat marah, membuat sedih orang lain. Maka dijaga. Ya, maka kita ini disuruh banyak diam, suruh banyak menang, nang, ning, dalam bahasa gamelannya Sunan Bonang, nang, ning, itu suruh banyak menang. Kenapa suruh banyak menang? Supaya ning, supaya hatinya menjadi bening. Kalau hatinya menjadi bening, nanti bunyi gamelannya jadi nang. Kita akan selalu menang. Menang melawan setan, menang melawan hawa nafsu. Nah. Yang kedua, tanda orang yang wirai itu adalah tidak pernah suudzon kepada siapapun. Ya. Wa iyyakum wadzonna inna ba'dadzon ismun. Tidak suudzon kepada siapapun. Ya, tidak seudon kepada teman, dengan saudara, dengan keluarga, dengan tetangga. Enggak ada, kita selalu baik sangka. Ada tetangga beli ini. Ya husnudon, alhamdulillah tetangga saya dapat rezeki. Ya. Ini kan kadang-kadang enggak, tetangga beli mobil, beli ini, diusut. Itu duit dari mana? Perasaan suaminya gajinya cuma segitu, kok dapat yang segitu. Ini jangan-jangan. Nah, ini suudon. Ya. Terhadap siapapun kita nggak boleh suudon. Jangankan kepada manusia, kepada binatang pun kita nggak boleh suudon. Ini orang yang wirai. Ya. Yang ketiga, orang yang wirai itu tandanya adalah dia tidak pernah menghina kepada siapapun. La yashkhar qaumun min qaumin asa ayyakununa khairum min. Jangan kalian menghina satu sama lain. Siapa tahu yang kalian hina itu justru lebih baik, lebih mulia daripada kamu sendiri. Jangan sampai menghina. Apalagi menghina ikhwan. Itu Abah sangat tidak suka. Ya. Sangat tidak suka Abah. Kalau ada ikhwan dibully, dijelek-jelekin, yang sakit hati, yang terasa ini Abah. Seakan-akan Abah nggak becus ngurus murid-muridnya. Masih begitu. Jangan pernah merendahkan siapapun. Di makom di kita ini di TKN dalam Toreko, belum jaminan orang yang jadi kiai, jadi wakil talqin itu lebih mulia daripada ikhwan biasa. Belum jaminan. Ya, banyak contohnya. Dulu di zaman Abah Anom, orang sekelas Ajengan Jejen ngakuin dia tukang sapu. Tukang sapu di Suryalaya itu udah nyampe kemana-mana. Sedangkan saya yang mubalek, kata beliau, ya masih di sini aja ceramah ke sana kemari. Tapi sementara yang tukang nyapu di sini rasa justru dia melesat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan merendahkan yang tukang masak. Jangan merendahkan yang tukang parkir.
Siapa tahu mereka itu justru kedudukannya jauh lebih tinggi di atas kita. Ini ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Orang yang wirai tidak akan merendahkan orang lain, terutama sesama ikhwan. Ya. Yang keempat, tanda orang yang punya sifat wirai itu yaitu menjaga pandangan mata. Matanya nggak jelalatan, ya. Matanya nggak larak-lirik. Dimanapun, ya. Dimanapun nggak larak-lirik. Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu ceritanya dia sekolah di satu sekolahan. Itu bertahun-tahun sekolah, ditanya di sekolah itu jendelanya ada berapa, pintunya menghadap kemana. Itu Syekh Abu Yazid nggak tahu. Kenapa nggak tahu sama sekali? Karena nggak pernah ngeliatin yang lain. Punya pandangannya dari rumah ke sekolah, belajar, habis itu pulang. Nggak pernah memperhatikan kanan kirinya. Nggak pernah sampai ke jendela ini. Apalagi melihat-melihat yang lain. Ini orang wirai. Ya. Orang wirai. Mohon maaf kadang-kadang kita main ke rumah temen. Apa aja dilihat, ditanya. Ini barang bagus nih, beli di mana, belinya harganya berapa. Ini nggak wirai namanya. Kalau orang wirai udah pejamkan mata. Apalagi ya melihat yang bening-bening kata Kirusti. Ya. Makanya terhijab. Ya. Terhijab karena terhijab yang bening-bening menghalangi pandangan basirohnya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak boleh, harus kita menjaga pandangan kita. Bukan saja kepandangan kepada aurat, tapi juga pandangan kepada milik orang lain. Soalnya banyak orang yang awalnya lihat doang, akhirnya kepikiran pengen. Nah, ini kalau ibu-ibu rada susah. Ya, bapak-bapak ini kalau ada istri kemudian saya nggak belanja, saya cuma lihat-lihat aja. Ya, datang ke mall, ada mall baru, saya nggak beli, cuma lihat-lihat aja. Impossible. Ya, bareng lihat ini seneng, lihat ini seneng, lihat ini seneng. Nah itu udah dunianya. Tapi ya jangan heran lah, namanya ibu-ibu perempuan begitu. Doyan ngemil, doyan ngemol, doyan ngomel. Kalau nyari perempuan yang nggak ngemil, yang nggak ngemol, yang seneng ngomel, yang nggak ngomel, nggak ada. Ya, udah resiko Pak. Ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ini diantaranya orang yang wira itu tandanya adalah tidak ambisi dengan kedudukan. Nggak pernah minta jabatan. Orang yang wira itu nggak butuh jabatan. Ya, makanya guru kita luar biasa. Ada ikhwan yang terlanjur jadi calon apa kayak diumumkan oleh guru kita. Kalau jadi ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau gak jadi ucapkan alhamdulillah. Ini nggak umum, tapi itulah tuntunan daripada guru kita supaya kita menjadi orang yang wirai. Berkah semuanya sekalian selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.